tidak berpengaruh antara dia diberikan kesengsaraan ataupun kenikmatan. Ya, susah nggak? Kira-kiranya. Sekarang kita dikasih rezeki banyak, sholat duhanya tetap segitu, baca Qurannya tetap segitu, dia tidak meninggalkan kegiatannya, dia tidak meninggalkan aktivitasnya, ibadahnya. Tapi ketika besoknya dia dikasih kekayaan, ya, jadi bongkar, ya, dan dia tidak bergeming melaksanakan ibadahnya, bahkan ditambah ibadahnya dengan alasan apa? Saya bersyukur kepada Allah. Ini adalah nafsul muslimah. Orang yang masuk ke surga itu adalah orang yang diberikan jiwa yang terbebas ini, jiwa yang bebas seperti itu, yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjauhkan dari rasa cemburunya Allah. Orang yang punya sifat tawakal itu, Allah tidak akan cemburu kepada orang yang bertawakal. Itu artinya. Jadi supaya kita tidak dicemburui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita banyak kesalahan, ya, banyak dosanya, kita banyak lupa kepada Allah, kita banyak ibadahnya, ya, redor misalkan. Tapi kita ini punya jiwa muslimah, nafsu muslimah, ya, maka Allah akan, ya, cabut rasa cemburunya itu. Kita tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, mudah-mudahan Allah bisa menggantikan sifat nafsu muslimah, jiwa-jiwa yang tenang, yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang selanjutnya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir, birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'ayyidu, akan menguatkan hadzal din, agama ini, birrajulil fajir, dengan seseorang yang brengsek. Ya, dalam zamannya ini ngomong kepada orang supaya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi ternyata dia tidak melaksanakan. Alhamdulillah ini, nah, ini adalah teguran bagi orang seperti saya, ya, yang ngaji kemana-mana. Teguran bagi orang-orang yang berdakwah, ya, guru orang supaya taat, tapi dianya kagak taat. Jadi kayak apa namanya? Kalau di terminal itu calon. Ya. Bro kecil, mereka naik ke? Enggak. Itu cicing. Yang singa. Ya, kalau diulang atau ini. Tapi ternyata dia nggak kerja singa atau nggak kelewatnya, diam aja di terminal ulang. Calon-calon kayak gitu tuh sama seperti orang yang dia katanya berdakwah, yang dia ngajak orang untuk benar, dianya sendiri kagak benar. Oh ibu jangan tiba ya, dianya sendiri ngomongin orang. Nauzubillah ini. Nah kita ini nanti pada akhir zaman, sampai ujung akhir zaman sebelum, ya, kiamat ini, orang-orang yang fakir kayak ini banyak, bahkan tambah banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia berdakwahnya tanpa ilmu. Ya, saya juga hampir dulu mah karena nggak tahu ilmunya, nyalahin orang enak-enakan, ya, baru bisa di. Kadang-kadang nyalahin orang kayak gitu, dia bukan karena, ya, ingin meluruskan orang lain, tapi karena punya rasa lebih baik daripada orang lain. Maka kadang-kadang Allah akan melintir omongannya menjadi dia terbalik dan seperti apa yang dia omong. Ya. Kenapa? Karena dia ada rasa kesombongan ketika dia berceramah. Nyinggung orang yang gak sholat, dasar orang gak sholat, begini, kafir itu mah.
dia sendiri akhirnya Allah resetkan supaya tidak sholat. Gitu, nauzubillah min. Minggu-minggu orang yang bermaksiat, yang berzina dan lain sebagainya, dia presetkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala lidahnya, bahkan perbuatannya menjadi orang yang masih maksiat. Kenapa seperti itu? Karena ceramahnya. Karena ketika dia berbicara seperti itu dibarengi dengan takabur. Gitu ya, nauzubillah min. Dan yang nomor kedua, keilmuan daripada orang yang ya beragama pada akhir zaman ini berarti minus ilmu agama. Banyak orang yang ngaji Quran ya cuma bisa baca hafal Quran. Saya juga dulu mah kata anak Pak, sekarang juga masih kata anak. Ya, surat ayat atau surat 10 ya, surat 12. Surat 12 ini seperti misalkan Alif Lam Mim Sajdah ya, surat Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun itu dipakai untuk sholat-sholat seperti sholat subuh, sholat isya. Sunnahnya kalau kita ini sudah pada ngerti semuanya, di sini udah pada ngerti nih, ya udah pada pergi sholat atau pergi, udah pada doyan sholat. Dikasih surat pendek kagak betah dia. Nah, kalau udah begitu berarti dia udah enak sholatnya. Pakainya yang panjang-panjang baru. Ya, ini maka para dipakai alam nasroh aja dalam tarawih karena kesep. Kadang-kadang udah pengen keluar setelah sholat dia kemudian langsung keluar. Ya mau gimana lagi coba? Orang masyarakatnya kondisinya seperti itu, mau dipaksakan dengan surat-surat panjang, sok tahu balik itu pakai ilmu nih. Kadang-kadang kita ya sholatnya pakai surat Musaidin, pakai ayat-ayat yang ini yang sebenarnya tidak disunahkan. Ya, yang disunahkan Isya dan Maghrib itu ya tadi yang disebutkan surat 12, ya surat 10, surat 7, ya yang ini kawarin istilahnya, yang datang dalil-dalilnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malam Jumat misalkan, ya Alif Lam Mim Sajdah kita baca rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang pertama itu kita sujud nantinya, ya pas kata-kata sujud, kemudian kita naik lagi, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Ya kemudian kita laksanakan setiap malam Jumat ini, subuh Jumat. Kalau masyarakatnya sudah tahu itu adalah sunnah. Kalau belum tahu kita paksakan kayak gitu, kalah laku loh buka masjid. Tentu. Walaupun sudah diberitahu juga kan banyak kesibukan ada di kota beda dengan di kampung. Ya kan? Harus bisa menyesuaikan dong. Itu kadang-kadang pakai ilmu, kadang-kadangnya ya Allah lebih jauh lain. Ada rajulin fajir yang kayak gitu. Ya, brengsek yang kayak gitu. Di rumahnya sholat, moro-moro pakai sholat ayat-ayat yang panjang. Di rumahnya mah kuliah umum paling. Hari di majlis kalah batur dasar si Mustadi masih ada mah suratnya kuliah jeung guru kos betul apa surat Musaidin dibalik jadinya. Kalau ulama dulu mah sholatnya ketika di rumah lebih panjang, dia pakai ayat-ayatnya sengaja dia di masyarakat tidak pakai ayat-ayat yang panjang dan surat-surat yang panjang karena ditakutkan banyak masyarakat yang banyak apa dulu. Apalagi masjid umum itu jadi nyawa ilmunya, maksudnya birrajulil fajir itu seperti itu ya. Yang nomor selanjutnya di antara maksud daripada ayat hadis ini, Allah akan memperkuat agama ini dengan orang-orang fajir adalah ketika dia melaksanakan ibadahnya itu dia sebenarnya sedang memperolok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan karena ibadah kepada Allah tapi ingin dilihat oleh orang lain. Dia bukan ibadah kepada Allah tapi ingin dia ini disebut tenar oleh orang lain. Nah inilah rajulul fajir. Pada zaman sekarang banyak orang-orang yang ibadah seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Kalau kita punya rasa seperti itulah
kita buru-buru meminta ampun kepada Allah, ya Allah, ampun saya ya Allah. Ya, bagaimana caranya? Banyak latihan kita menyendiri dengan Allah. Ya, kita beribadah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyendiri. Ya, kalau kita sholat di masjid punya dulu, di rumah kita paksain sambil hismaul ketika kita sholat. Ya, tahajud misalkan yang panjang-panjang bacaannya. Ya, supaya apa? Supaya kita tambah syukur kepada Allah, supaya kita tambah bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan dari sifat rajulul fajir yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marrah. Sesungguhnya bumi ini akan manggil setiap harinya 70 kali dengan kata-kata ya bani Adam, hai anak Adam, kulu ma syi'tum, makanlah apa yang kalian mau, washtahaitum, apa yang kalian mau dan kalian sukai. Fa wallahi la ahlanna luhumakum wa juludakum, demi Allah saya akan memakan ya, daging-daging kalian dan juga kulit-kulit kalian. Bumi ini selalu mengingatkan setiap hari 70 kali, cuma kita nggak ada di dalam. Ya. Bumi mana ini yang kita pijak ini ternyata tiap hari memanggil kita 70 kali dengan kata-kata yang tadi, hei anak Adam, makan sepuasnya sama kamu, mereka hati mana kamu mau makan apapun ente. Ya. Tapi ingat, kamu itu nanti akan mati dan aku akan memakan kalian. Ya. Memakan kita maksudnya kita akan dikubur, ya, dikubur dan kita akan luluh lantak dengan tanah. Ya. Kecuali orang-orang yang dikersakan oleh Allah, orang yang tidak hancur badannya karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang tidak dijaga ini, sebulan aja Pak sudah hancur badannya, sudah membusuk. Kalau misalkan makan makanan di alam dunia ini, kita makan makanan yang makanan tersebut menjadikan siksa kita terbawa sampai ke alam bumi. Yang anak-anak kita jaga makanya ya Pak ya. Kemudian yang kita makan yang baik-baik aja, yang dari tangan kita kalau bisa, dari keringat kita. Dan itu adalah hal zaman sekarang sangat susah mencari rezeki yang halal. Tapi terus kita usahakan dan kita yakin kepada Allah kalau Allah akan memberikan rezeki yang halal. Insya Allah akan ada jalan. Kita meminta kepada Allah. Ya, makanya tuh hari Jumat tuh, ya, jangan ditinggal doa itu, terutama setelah asar. Allahumma ya Ghaniyu, ya Mu'idu, ya Mudiu, ya Rahim, ya Wadud, Al-Qina bihalalika an haramika wa bi'ta'atika an ma'asiyatika wa bifadlika amman siwa 3 kali setelah asar. Setelah Jumat biasanya kita berbarengan membacanya bersama imam, ya, jangan sampai ketinggalan doa itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua rezeki yang halal, ya, dan berkah, dan juga Allah tambah rezeki kita. Innal haya'a wal imana urina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Innal haya'a, sesungguhnya malu, wal imana, dan juga keimanan itu, urina jami'an, semuanya berbarengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma, jika salah satunya dicabut atau diangkat, rufi'al akharu, maka yang lainnya pun akan terangkat. Hayat, arti hayat di sini adalah malu. Malunya adalah malu yang benar artinya, ya, bukan malu karena minimal dalam kebaikan, tapi yang berunsur tidak baik. Kita malu melaksanakan
berubah ya, saya malu. Itu sebenarnya sudah benar seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa diri masih belum cukup ilmu, masih belum cukup dan segala macam. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada lagi, ya omong seperti itu, omong kosong namanya. Wah, saya malu. Dulu kawan dari jelema. Seksa ada ya tuh. Ya, ini rasa malu yang tidak punya nilai. Ada lagi malu yang ini karena berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik. Contoh misalkan dia pakai pakaian yang sopan, yang tidak terlihat aurat. Kenapa ketika ditanya, saya malu kalau pakai yang terbuka. Berarti orang yang pakai atau menutup hijabnya sebenarnya dia beriman. Gitu ya. Karena orang yang beriman dan juga rasa malu tersebut itu berbarengan. Ya. Ketika dia misalkan mengatakan malu ada si Ustaz Anu misalkan kelewat di depan dia karena dia tidak pakai kerudung ataupun tidak pakai ya yang secara syar'i misalkan, itu sudah bagus punya rasa seperti itu daripada dia tidak punya rasa malu. Ya, sebenarnya berarti dia pakai seperti itu karena terpaksa atau belum terbiasa. Jadi jangan menyalahkan orang yang belum pakai kerudung. Karena di orang yang nggak pakai kerudung pun ada yang masih punya rasa malu. Contohnya ada orang yang berkata seperti itu. Ya. Dalam satu kasus misalkan yang pernah saya temui, malu saya nggak pakai kerudung. Alhamdulillah punya rasa malu seperti itu. Kenapa? Karena rasa malu seperti itu adalah timbul dari keimanan. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka bukan hanya kepada orang yang dia malui ataupun orang yang dia sedang, seluruh orang pun dia tidak punya rasa takut dan juga rasa malu. Akhirnya dia pakai pakaian-pakaian yang mengundang syahwat orang lain. Bahkan dia misalkan di media sosial yang ternyata punya tujuan, ya, yaitu adalah sebenarnya tidak punya rasa keyakinan kepada Allah. Al-iman itu artinya percaya kepada Allah. Percaya apa? Allah akan memberi rezeki kepada kita. Percaya apa? Allah akan menanggung kehidupan kita kalau kita berbakti kepada. Kalau kita tanya kenapa kok kamu ya sampai membuat konten-konten seperti itu di TikTok misalnya, ya, karena saya kan pengen penghasilan lebih. Berarti dia nggak percaya sama Allah. Kalau Allah akan memberikan rezeki kalau dia ini berbakti kepada Allah, gitu kan? Artinya kalau kita berbakti kepada Allah, nurut kepada Allah, ya, pakai kerudung kita ini misalkan kalau perempuan ataupun belum bisa pakai kerudung, pakai pakaiannya sopan misalkan, ya, tidak mengubah aurat ataupun membangkitkan, ya, daripada nafsu, ya, baik sejenis ataupun lawan jenis. Kadang-kadang cewek juga bisa naik nafsunya gara-gara melihat aurat daripada sejenisnya, Pak. Ada tapi kadang-kadangnya bukan hanya lawan jenis. Oleh karenanya kita ini ya punya rasa seperti itu dan menjaga daripada keimanan kita berarti menjaga rasa malu kita. Makanya dia akan nurut kepada Allah, pakai pakaian yang sesuai yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apakah harus pakai jilbab sampai sebujur? Ya enggak. Ya, menurut daripada kadar daripada aurat dari masing-masing negara kita. Kalau orang tua dulu ya mandinya di mana? Di kali, pakai samping doang. Tapi laki-lakinya kagak macam-macam. Manggilan misalkan ya, padahal orang tua kita ataupun teman kita seperti itu mandinya, bahkan belum ada WC
Nanti dia BAB di situ, kalau udah BAB dibuat sampai terus sampai ke atas sampai habis tuh timbunan namanya algoit gitu namanya. Di Indonesia nggak ada algoit di Indonesia mah. Ya, enak sungai Cikaniki, Ciliwung, dan Cikalimah. Ya kan? Ya dari dulu kita ketika misalkan buang hajat itu selalu di sungai itu, bahkan mandi, cuci. Kita nggak punya rasa seperti itu. Nah berarti aurat itu berkaitan dengan adat kebiasaan, gitu ya. Dan sampai sekarang ternyata orang-orang itu sudah ya mengetahui daripada ilmu agama dengan baik dan mereka menyadari ya terbuka-terbukanya walaupun ini sudah terbiasa, tapi tetap kita ini harus bisa menjaga kehormatan seorang diri kita sebagai seorang wanita. Ya, kata seorang wanita itu dia sadar pakai dulu pakai tiup-tiup nggak seperti itu, pakai celetok doang, pakai selendang itu benar. Penceramahnya pun seperti itu ya. Ya. Apalagi yang bukan tukang ceramahnya, orang yang ceramahnya hanya dulu seperti itu, tapi dia beriman dan itu adalah aurat pada waktu itu orang-orang dan suka dan juga daripada memahami agamanya dia sampai segitu. Tapi sekarang ya pakai jilbab ini ya pakai jilbab namanya sampai menutup dada, sampai menutup bujur surah Jumanita. Itu tuh sebenarnya ya adalah salah satu daripada yang disyariatkan oleh Allah khususnya kepada kanjeng Rasul dan istri-istrinya. Wajlubna min jalabihi itu kepada istri-istri kanjeng Rasul. Kalau bukan istri-istri kanjeng Rasul dalam mazhab yang lain ini tidak diwajibkan. Ya. Memakai jilbab itu hanya sampai menutup aurat dan aurat tersebut bagaimana daripada tradisi dari kampungnya. Jangan memaksakan istilahnya kalau dia belum mengerti dan memahami daripada agama itu. Tapi kalau sudah memahami seperti sekarang, maka yang perempuan yang tadinya pakai celetok kayak nama minimal pakai biung atau bergo, betul, tutupi daripada ya auratnya yang menonjol misalkan supaya tidak kita kenapa? Karena punya rasa malu yang masuk ngaji. Yang nomor kedua lelaki kita cara bageula. Ini lelaki bageula orang-orang walaupun dia tukang tani, dia keilmuan agamanya bukan hanya ngaji fikih doang. Dulu pertama orang yang tukang tani pun sampai kepada tiang agama yang ketiga rukun ihsannya dilaksanakan. Kalau sekarang orang-orang ustaz pun sampai kepada rukun ihsan dia tidak sampai ke sana. Ya, walaupun dia tukang ceramah disuruh beat thariqah dia kagak mau. Dia kagak ngerti apa itu thariqah. Segitu ustaznya. Begitu kan? Padahal rukun agama itu tiga. Yang pertama adalah yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Nah ini kan dari dulu sebenarnya mengkaji ini kita itu. Kalau dulu mah jadi tukang tani, jadi tukang dagang, dia manggul misalkan tukang panggul oke, tapi apa itu namanya basic agamanya kuat, zohir batin ilmunya dia pelajari, makanya dia tidak tergoda terhadap wanita-wanita misalkan dia di kampungnya seperti itu. Karena apa? Karena keilmuannya kita ini tidak sampai tergoda seperti itu. Sekarang walaupun si perempuannya udah pakai jilbab, benar? Ya, lawan jenis kita ini udah pakai jilbab, ya, tapi tetap ya perjinahan pakai jilbab, pakai jenggotan tapi karena dadau, ya, tukang sholat tahajud kita tetap kagoda kan begitu. Kenapa? Karena kitanya tidak mengkaji keilmuan agama sampai tuntas. Sampai tuntas itu apa? Rukun agama ini. Iman, ngaji tauhidnya benar. Islam, ngaji keislaman kita, sholat kita, fikih maksudnya yang berkaitan dengan
fikih juga. Ya, ilmu-ilmu zahir yang kita laksanakan itu harus kita mengetahui. Dan yang nomor terakhir, al-ihsan ini adalah ilmu-ilmu yang membimbing kita dalam rohani, mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu, makanya tingkatan iman dan juga rasa malu itu akan ya terukur daripada keilmuan agama. Kalau sadar diri, maka dia nggak berani maju ke depan seperti saya ini sebenarnya nggak berani di sini maju kayak gini, apalagi pakai streaming. Guru saya masih ada, saya sebenarnya malu, ya. Gitu. Kenapa? Nah, masih ada. Tapi ketika nggak ada lagi, daripada lu ngajar di masjid disambil oleh, ya, begitu salah orang berarti, benar nggak? Ya, kalau dia misalkan tidak tahu diri, terusnya dia jelema ngajar, ayo jemput baik, salah gitu gini. Ya, kita tapi maksudnya ada kesadaran bahwa saya ini belum pantas. Kenapa? Karena ada standar orang-orang yang ya sudah misalkan mengajarkan ilmu agama, maka ini harus punya 3 kata si Abdul Qadir Jailani. Ya, yang pertama adalah ilmu ulama, dia harus punya ilmu ulama. Wasiasatan muluki, dan juga dia harus pintar strategi, ya, berpolitik. Yang nomor ketiga adalah hikmatul utama. Ini berat ini syarat seperti itu. Bukan cuma jago hadis. Ya, kalau Rasulullah SAW baru punya hadis 10, berani tampil di media sosial. Ya, berani dia ini mengajarkan orang lain. Itu kata banyak Rasul begini-begini, dia nggak punya malu itu. Hakikatnya berarti dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya berarti dia membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah dan Rasulnya ya memerintahkan kita melalui lisan, ya, para nabinya, dilanjutkan para sahabatnya dan juga para tabi-tabi ini sampai kepada kita, ya, maka ada peraturan seperti itu yang diucapkan oleh para aulia Allah. Gak berani dia baru hafal satu kitab ataupun baru ya punya ilmu satu doang ngajarin orang, dia gak berani. Dia punya rasa malu berarti, ya. Kalau dia punya rasa malu seperti itu, hakikatnya berarti dia beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau nggak punya rasa seperti itu, nah berarti dia tidak punya keimanan, ya, tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Ya, oleh karenanya Pak, ya, di akhir zaman sekarang ini ya, luar biasa. Kita harus ya punya yang namanya pembimbing hidup kita ini. Mudah-mudahan kita bisa terbina hidup kita sampai akhir hayat kita, ya. Di antaranya adalah kita bisa mempraktekkan sifat haya ini dan juga keimanan bisa berkumpul di dalam diri kita, dan mudah-mudahan keimanan kita sampai terbawa kepada kita dan juga amin ya Allah ya Allah. Ruang Hakim Adi bin Umar diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Umar, ya. Kita beri perhatian kepada saudara-saudara kita, ya, khususnya dari jamaah ini. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan cita-citanya, amin. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah berikan semua. Baik kata-kata maupun pikiran, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang sesuai dan juga yang dikesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah. Iya benar. Surat. Alhamdulillah. Surat. Iya kan. Surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.